7 hari terakhir tuh Kaulah tuh ngupload konten Keranjang Kuning berapa deh, pokoknya nggak banyak. Dan itu pecah telur, alhamdulillah langsung kejual lah. Gimana nih kalau semisal dilakukan secara konsisten? Nah, oke, kita langsung aja sambut ke materi kita untuk membahas tentang konten estetik, yaitu Kaulan. Mangga Kaulan. Oke, halo, assalamualaikum kakak-kakak affiliate semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak ya kakak-kakak untuk antusiasnya pagi hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, seperti tadi ya yang udah dijelasin sama Kak Adim, kita bakalan bahas soal konten estetik ya, mungkin ya, konten estetik sama live nih. Kan kadang suka ada affiliate yang nanya nih, bagusan live apa VT gitu ya. Nah, sebenarnya keduanya harus dibarengi gitu ya. Nah, sekarang kita belajar langsung dua-duanya gitu. Sebelumnya aku mau minta maaf karena ada kendala teknis jadi nggak bisa on cam. Tapi mudah-mudahan kita bisa fokus sama yang di layar mungkin ya. Nah, oke. Nih, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Oke, alhamdulillah. Nah ya, begini ya. Kelihatan nggak ini? Gak nih malah JS. Ini udah. Ini bukan. Nah. Ininya dikecilin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah kelihatan ya kakak-kakak PowerPoint-nya. Judulnya tips bikin konten estetik ala seleb TikTok. Nah, biasanya kan seleb TikTok ngandelin wajah ya gitu ya, tapi Tikla punya ciri khas nih, di mana konten-kontennya itu tidak menggunakan wajah gitu ya, tapi fokus ke produk. Nah, bukan berarti ketika kakak-kakak nggak nampilin muka, itu tuh menjadikan kesempatan kakak-kakak untuk kontennya itu naik tuh lebih kecil gitu, tapi enggak ya. Jadi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, kita insya Allah videonya juga bakalan bagus, bahkan ngalahin seleb-seleb TikTok. Tuh. Nah, jadi mari kita ciptakan keajaiban visual gitu ya, membuat konten perhiasan yang viral itu bukan karena kameranya mahal, tapi gimana caranya kakak-kakak bisa menangkap cahaya gitu ya. Nah, yang aku tahu kalau prinsip dari kamera itu adalah seni menangkap cahaya gitu ya. Jadi sebenarnya mau sebagus apapun kamera yang kita punya, HP yang kita punya, kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan cahaya yang ada, itu fotonya sama aja gitu, sama aja sama HP yang kurang bagus gitu ya. Nah, kalau kita pun bisa memadupadankan antara produk kita sama cahaya, insya Allah videonya juga pasti bakalan bagus juga gitu. Mungkin di sini kakak-kakak udah banyak yang menerapkan ya kalau bikin konten bagusnya jam 9 sampai jam 10 pagi gitu ya. Nah, nih. Contohnya yang bisa dilihat, rahasia pertama itu fokus sama detail bukan ruangan. Nah, kadang kita silau nih sama apa sih objek yang harus kita sampaikan gitu ya. Kalau misalnya ngelihat ruangan, ih bagus bunga-bunga, tapi harus ingat kita tuh lagi promosi apa sih? Kita tuh lagi promosi vas bunga atau promosi perhiasan.
Terus misalnya latar-latar yang ada di rumah, misalnya ada yang bagus nih lemarinya, jendelanya gitu. Nah, itu boleh banget tapi dijadikan sebagai latar. Nah, ini dua foto ini kan ya. Nah, kalau misalnya kita nggak fokus, nggak tahu apa yang harus kita jadiin objek, nantinya kayak foto yang pertama, yang pendekatan standar ini. Jadi direkam seluruh ruangan dan perhiasannya, bahkan kita nggak sadar ya kalau ini tuh lagi promosi perhiasan, karena perhiasannya kecil yang ada di meja gitu. Nah, orang itu kan fokusnya pendek banget ya ketika ngeliat video kakak-kakak, yang bakalan pertama mereka lihat tuh apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kakak-kakak promosi perhiasan, tapi ternyata videonya malah yang dilihat pertama kali itu bukan perhiasan, malah kasur, kakak-kakak udah kehilangan 3 detik pertama gitu. Nah, beda sama foto yang kedua, ini pendekatan estetik. Nah, yang dimaksud estetik itu enggak harus yang kayak di iklan-iklan gitu ya, videonya bagus atau gimana, tapi estetik itu nyaman dilihat sama mata gitu ya. Nah, ini fokus ke zoom. Nah, di sini kan ada kain ya, kayak kain satin yang meliuk-liuk. Nah, ini tuh kayak jadi latar aja gitu, penghias aja, tapi tetap objek utamanya itu perhiasan. Jadi ketika orang lihat, oh langsung ini perhiasan gitu. Dan cahaya-cahayanya juga itu ngedukung banget ya ke perhiasannya gitu. Jadi kelihatan perhiasannya tuh berkilau. Nah, terus ini ada anatomi setup konten konten estetik. Nah, ini kita juga tetap perlu properti pendukung sama cahaya alami gitu ya. Nah, tapi tetap harus ada bintang utamanya. Nah, kayak foto ini yang kakak-kakak lihat itu kan ada vas bunga, ada cangkir, ada perhiasan gitu ya. Nah, ini kalau dilihat porsinya si perhiasan itu lebih besar, lebih banyak gitu ya daripada vas bunga sama si cangkirnya gitu. Nah, boleh kalau misalnya lagi bikin video yang kayak apa ya, daily life atau yang menampilkan latar-latar lain itu boleh banget gitu, tapi tetap harus difokuskan. Kalau misalnya Kak, gimana nih videonya kayak fotonya kayak gini, tapi biar pas bunganya nggak kelihatan terlalu mencolok gitu. Nah, kakak-kakak bisa deketin kameranya ke perhiasannya gitu. Jadi yang di belakangnya itu sebagai latar aja gitu. Nah, terus ini nih, menyempurnakan suasana, filter dan suara. Nah, kakak-kakak kalau misalnya kakak-kakak udah terbiasa video, terus pengen cobain filter-filter nih. Nah, kebetulan kalau admin bikin video di Affiliate Edu itu jarang banget pakai filter warna gitu, karena ngandelin cahaya kamera aja gitu. Nah, tapi itu sebenarnya testing juga ya kakak-kakak gitu. Jadi gimana sih biar videonya itu uh, bisa nyaman dilihat sama atlet-atlet iklan. Nah, ini yang pertama bisa pakai visual mentah. Nah, visual mentah itu apa? Visual mentah itu yang nggak diapa-apain, artinya nggak diedit. Nah, tapi dia ada cahaya nih. Di sini kan kakak-kakak lihat ada buku, ada perhiasan. Nah, di belakang sini ini ada cahaya. Jadi harus diperhatikan sumber cahayanya dari mana gitu. Nah, cahaya itu kan bisa dari kanan, dari kiri, atau dari atas kalau pakai lampu gitu. Nah, jangan sampai kita juga menutupi cahaya. Kalau menutupi cahaya nantinya si objeknya jadi gelap karena cahayanya tuh terhalang sama badan kita gitu. Nah, terus di sini juga perlu ada sisi-sisi gelap. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya si latarnya itu ada terangnya di sini, terus ada gelapnya. Tuh. Nah, karena kita Tikla itu jualnya perhiasan, jadi emasnya itu kan biasanya suka dibikin lebih lebih cantik lagi gitu ya, tapi enggak yang berlebihan karena kalau nggak berlebihan nanti jadinya koneng-koneng gitu ya kayak kunyit gitu. Nah, kita pakai warna-warna yang warm, warna-warna yang hangat gitu. Nah, kalau dilihat gitu ya dari yang pertama sama kedua kan kalau yang pertama lebih ini ya kena matanya tuh lebih tajam gitu. Tapi kalau pakai warna-warna yang warm tone ini dia lebih kalem. Jadi ke mata tuh jadi lebih apa ya, lebih tenang gitu. Jadi rasanya nyaman gitu pas ngelihatnya. Nah, ini bisa dimainin aja sama kakak-kakak pakai filter gitu. Terus, nah bisa lebih sempurna lagi kalau pakai suara emas kakak-kakak Atletikla. Nih aku suka dengar kakak-kakak pas lagi live gitu ya, suaranya Masya Allah sangat-sangat energik dan bersemangat gitu.
Jangan diumpetin suaranya, dikeluarin aja gitu ya. Tambahin voice over. Jangan biarkan video kakak itu sunyi, sepi gitu ya. Nah, gunakan voice over yang ramah agar konten terasa intim, relate, dan menarik bagi penonton. Nah, kadang kita suka minder ya kalau ngelihat voice over dari artis-artis, iklan-iklan gitu ya yang suka kita lihat, merasa oh mereka mau udah jago nih gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang mereka nggak punya, yaitu keintiman dan kerelatan gitu. Kalau misalnya mereka memang bagus ya, ada apa namanya, olah suara gitu ya, kalau ngomong tuh nafasnya kedengeran dan lain-lain. Tapi itu nggak ada unsur intimate-nya. Intimate itu apa sih? Intimate itu seperti kakak-kakak mendengar voice over dari curhatan teman kakak-kakak. Kan suka ada tuh biasanya ya, kita mah sebagai perempuan teh suka curhat gitu ya. Ih aku kemarin gini gini gini, kan bahasanya informal banget ya, santuy banget, dan bahkan si cempreng-cemprengnya tuh keluar gitu ya. Nah, itu tuh yang nggak dimiliki sama yang ada di iklan-iklan gitu. Nah, itu tuh bisa lebih dekat lagi sama audiens. Jadi mereka akan lebih percaya kalau suara-suaranya lebih intimate lagi. Tapi bukan berarti suaranya jadi dibikin jelek jadi nggak kedengeran ya. Tetap artikulasi sama volume itu tetap harus diperhatikan biar suara kita atau pesan yang kita sampaikan itu bisa nyampe nih ke audiens. Cemprengnya keluar. Iya, aku juga cempreng sebenarnya gitu. Bahkan ya kemarin aku pernah, sebenarnya ini kejadian yang di luar dugaan sih, karena di di kantor tuh lagi penuh banget dan memaksa aku harus VO gitu ya. Nah, terpaksa VO-nya tuh di ruangan yang nggak biasa aku pakai gitu ya, kakak-kakak. Dan kebetulan itu tuh bener-bener suara motor kendaraan lalu lalang. Di situ sempat minder kayak, ih bakalan bagus nggak ya VO-nya gitu ya, karena pas kedengeran tuh ada suara mobil nyala gitu ya, tapi ternyata qadarullah views-nya 1.000 gitu ya. Aku juga bingung nih, VO yang aku persiapkan sebaik mungkin tanpa ada noisy-noisy-nya, tanpa ada suara-suara lainnya tuh malah nggak terlalu bagus gitu, malah yang bagus tuh yang ada suara terduganya gitu ya, mungkin backsound-nya gitu ya, backsound-nya bener-bener alam, ada suara truk gitu. Nah, gitu. Terus ini ya, shoot menu 10 inspirasi pergerakan kamera. Nih, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, intro dinamis, cara elegan memulai video kakak. Nah, ada yang tahu nggak dinamis itu apa? Nah, dinamis itu artinya gerak cepet gitu ya. Kalau statis kan dia pelan-pelan, videonya teh geraknya pelan gitu. Nah, kalau dinamis itu dia langsung kenceng. Kenapa? Karena nih kakak-kakak kalau lagi ngelamun, diem, terus tiba-tiba dia ngagetin, kan langsung ini ya, langsung waspada. Yang tadinya ngantuk, kalau ada yang ngagetin langsung nggak kami juga. Nah, terus biasanya kalau ada yang ngagetin tuh langsung fokusnya langsung apa ya, langsung kena gitu ya. Nah gitu, jadi biasain hook pertama itu videonya langsung gerak-gerak. Kalau kakak-kakak lihat konten-kontennya Tikla, biasanya di 1 detik pertama itu si videonya gerak-gerak. Nah itu fungsinya intradinamis. Terus yang kedua, sudut sinematik, teknik menggerakkan kamera layaknya profesional gitu. Nah ini juga harus diperhatikan ya sudut sinematiknya gitu ya, biar videonya juga bagus. Terus koreografi produk membuat perhiasan menari di depan lensa. Nah, ini kayak diputer-puter si perhiasannya kayak nari-nari gitu ya, diliuk-liukan gitu. Terus yang keempat, sentuhan personal menunjukkan produk di kehidupan nyata dengan anggun. Nah, tetap harus pakai sentuhan personal. Nah, sentuhan personal itu latar-latarnya harus ada yang menunjukkan bahwa ini tuh dibikin sama manusia gitu ya. Kan kalau di iklan-iklan clean banget ya perhiasan, kanan kirinya tuh putih, bersih gitu. Nah, itu yang nggak ada sentuhan personalnya. Kalau ada sentuhan personal, contohnya apa? Contohnya kayak ada footage
kakak-kakak lagi ngiris bawang pakai perhiasan tikla gitu. Nah, itu bisa dijadiin beberapa shoot video gitu, bisa 1 sampai 2 detik aja. Gitu. Nah, kalau kakak-kakak lihat di kontennya tikla, suka ada kadang ada perhiasannya, kadang juga cuma nampilin teteh-teteh tiklanya lagi kerja, lagi ngetik-ngetik. Nah, itu biar ada sentuhan manusianya. Terus menu 1, membuka tirai intro dinamis. Nah, tadi ya dorong keluar atau masuk. Nah, itu contohnya yang tadi admin sebutin tentang dinamis itu. Jadi hook yang pertama tuh videonya jangan ada diem gitu, tapi harus ada sesuatu yang gerak. Nah, untuk menciptakan efek kejutan. Jadi harus mengejutkan gitu. Nah, terus buka kemasan atau unboxing, rekam momen magis saat kita ditarik dan konten dibuka. Nah, ini agak lebay ya kayak tapi ini bisa juga dipakai. Intinya ketika di detik pertama itu apa sih kejutan yang bakalan kakak kasih ke audiens kakak-kakak gitu. Kalau ngelihat video terakhir Tikla yang ada di meja, terus ada pisau digoyang-goyangin, nah itu bisa juga dipakai. Contohnya seperti itu. Atau kalau tadi kambing mungkin shoot pertamanya kambing lari-lari gitu ya. Kambing lari-lari detik pertama, terus detik keduanya baru deh kakak-kakak tunjukin, oh ini Tikla gitu. Itu biar audiens kakak-kakak tuh fokus dulu dan kakak-kakak bisa dapat perhatiannya. Nah, kalau udah dapat perhatian mereka, baru deh jelasin produk kakak kayak gimana. Tuh. Yang ketiga, zoom in, zoom out. Zoom in ya. Perlahan, ya ada zoom in sama zoom out-nya. Nah, perlahan perbesar area tertentu seperti detail per mata untuk menonjolkan kualitas perhiasan. Nah, jadi nih kadang suka bingung ya, apa sih yang harus dipromosiin? Bingung tiap hari promosi perhiasan terus. Nah, kakak-kakak bisa mainin di sini, di zoom in sama zoom out-nya. Jadi kadang di videonya tuh dibikin jauh, kadang juga dibikin dekat sedetail mungkin. Nah, kalau misalnya ada koleksi-koleksi perhiasan Tikla yang kayak ada rantai-rantainya gitu kan, kalau dari jauh nggak kelihatan ya kayak rantai nori itu kayak gimana sih, rantai yang pecah pecah itu kayak gimana sih. Nah, itu boleh banget ditampilin gitu ya, si detailnya sedekat mungkin aja nggak apa-apa. Gitu. Terus gerakan vertikal ke atas bawah. Nah, atas bawah tadi ya videonya si barangnya di ke atas ke bawah gitu. Terus gerakan horizontal. Nah, horizontal ini ke kanan ke kiri. Terus menu 3, ini kayak makanan ya, menu koreografi produk. Jadi produknya itu bisa diputar-putar, putar-putar 360 derajat gitu ya. Terus atau maju mundur gitu ya, biar agak ini dramatis dikit gitu. Terus bisa goyang halus, goyangkan produk secara perlahan gitu. Nah, ini biar audiens bisa lihat nih detail produknya. Terus, nah ini ya tadi sentuhan personal kakak gitu. Nah, kakak-kakak kan di rumah banyak tuh perabotan-perabotan. Nah, bisa banget nih dipakai gitu ya perabotannya biar ada sentuhan-sentuhan manusianya. Dan ini tuh benar-benar dipakai kayak misalnya nih mau nunjukin perhiasan Tikla itu eh, bisa dipakai tanpa lepas pasang gitu ya. Nah, itu bisa ditunjukin sambil pakai lotion, sambil pakai apa gitu ya. Terus demonstrasi nyata, kayak misalnya, benar nggak sih kalau perhiasan Tikla itu bisa dibawa ke air gitu ya, tahan air, ya celupin aja ke air. Kalau misalnya di Tikla kadang suka ada eksperimen masukin ke apa minyak misalnya tuh atau ke cairan-cairan tertentu gitu. Nah, itu bisa banget. Nah, gitu. Nah, tadi ya kita sedikit ngerangkum rumus rahasia FYP promosi perhiasan. Yang pertama, fokus detail sama properti. Yang kedua, cahaya atau golden hour dan filter yang hangat. Ketiga, teknik shoot menu. Terus yang terakhir ada voice over gitu. Insya Allah konten perhiasan estetik bakalan kelihatan mewah gitu ya. Nah, di sini ada notes-nya nih. Kakak-kakak nggak perlu gunain 10 teknik sekaligus, cukup satu-satu teknik pergerakan kamera untuk setiap video. Gabungkan dengan elemen estetik di atas dan lihat perbedaannya. Nah, kalau misalnya bikin konten itu, sebenarnya kan kita nggak punya audiens yang sama ya, tapi beda-beda gitu ya. Dan kita pun punya ciri khas yang beda-beda. Jadi,
ketika kakak-kakak pakai satu tips terus gagal, itu jangan mundur, dan jangan dipakai-pakai terus gitu ya. Kalau udah tahu gagal, kakak-kakak evaluasi apa nih yang bikin gagalnya, coba diperbaiki di konten selanjutnya sampai kakak-kakak punya formulanya gitu. Oke, jadi gimana? Siap menciptakan tren kakak sendiri nggak? Siap. Siap, Masya Allah. Oke, gitu mungkin kalau dari aku pemaparannya. Kang Adin gimana, mau langsung aja? Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Oke, Ya, sama-sama Kak pemateriannya Wulan. saya. Oke, terima kasih kepada Kak Ulannya udah membuatkan materi tentang bagaimana cara membuat konten yang estetik. Sayang banget nih kita belum ngasih tutorial videonya secara langsung ya. Tapi kakak bisa langsung tengok aja konten-konten affiliate Edu misalkan, atau bahkan konten iklannya langsung. Tinggal plek-ketik aja ya. Kayak gitu, simpelnya seperti itu. Jadi aku simpulin nih, yang paling utama dari membuat konten itu adalah bukan kamera yang bagus, tapi adalah pencahayaan. Karena kalau cahayanya memadai, tentunya detail produk kita bakal kelihatan lebih jelas. Coba aja deh bandingin sama kakak ya, abis ini nanti bisa dipraktekin. Bikin video dengan kamera, dengan pencahayaan yang kurang, misalkan gitu ya. Dan bandingin sama ketika kakak bikin video dengan pencahayaan yang bagus. Nih mumpung pagi ya, mumpung cerah nih kalau di sini. Bisa banget nanti dicobain. Pasti hasilnya beda banget ya. Nah, jadi manfaatin tuh cahaya-cahaya alami, terutama ya kayak cahaya matahari. Itu tuh biasanya bikin makin bagus ke video tuh ya. Sebagus-bagusnya lighting, cahaya ilahi emang paling best, betul. Cahaya matahari emang paling oke ya. Nah, seperti itu. Dan juga tadi kalau misalkan ada properti-properti kecil boleh juga digunakannya. Biar apa? Biar terkesan video kita itu memiliki ciri khas gitu ya, atau berbeda dengan video-video lainnya. Ada background gitu ya. Misalkan wah ini di deket jendela mau bikin videonya boleh. Atau misalkan deket pot bunga bisa juga seperti itu. Boleh aja, silakan divariasikan. Terkadang background juga itu adalah hook visual ya. Hook visual tuh jadi ketika orang pertama kali melihat video kita, wah apa nih, bagus nih backgroundnya, misalkan wah backgroundnya estetik nih, kayak gitu. Kalau bisa nih ya, kalau bisa hindari background yang umum banget, yang 1000 umat menggunakannya. Aku biasanya suka nemu ya, emang sih bagus estetik, tapi aku pikir background itu tuh sering banget dipakai sama kreator lain, jadi kayak kita tuh belum ada ciri khas deh, kayak gitu ya. Dan juga jangan lupa tadi 10 shot menunya boleh dipraktekin. Kayak zoom in, zoom out gitu ya. Terus juga tadi misalkan perhiasannya apa disebutnya itu didorong masuk ke kamera atau ditarik keluar kamera, boleh dicoba juga. Produknya diputar-putar boleh dicoba juga. Atau juga misalkan produknya lagi dicelupin ke air boleh. Produknya lagi dipakai gitu ya, cincin misalkan lagi dipakai ke jari juga boleh. Pokoknya shoot videonya silahkan dibuat sekreatif kakak-kakak. Zaman sekarang mah apa sih yang nggak bisa kreatif ya? Zaman sekarang mah kalau kita nggak punya ide pun tinggal searching aja di TikTok, cari kreator lain yang bikin kontennya menurut kita bagus, tiru, udah gitu aja. Itu juga udah kreatif. Zaman sekarang banyak banget sumber belajar ya, jadi nggak ada kata istilah kita nggak bisa gitu. Nah, gitu ya, terkait bikin konten estetik, materi yang luar biasa. Dan sekarang ada juga materi yang nggak kalah menarik. Selain bikin konten estetik, mari kita imbangi konten estetik itu dengan live yang tepat ya. Dan materi ini nanti akan disampaikan langsung oleh Kak Bagja. Kak Bagja ini juga dulu adalah seorang konten kreator, jadi dalam dunia perlivean pun ya Kak Bagja insya Allah sudah tahu nih strategi apa yang tepat yang harus kita lakukan ketika mau memulai live ya. Maka dari untuk itu dipersilakan kepada Kak Bagja mulai materi perihal live. Maka Kak Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Adin, Teh Wulan. Aduh, mohon maaf suaranya agak keras sedikit ya. Terima kasih Kang Adin, Teh Wulan.
presentasinya juga Teulan sangat-sangat menjelaskan ya. Di sini aku mau sedikit ngejelasin kalau tadi kan Teulan tentang konten estetik. Mungkin aku dari segi live ya. Sebentar aku izin buat share screen-nya dulu. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi izin aku kali ini mau jelasin rumus rahasia live rame. Nah, cara mengubah ruangan sepi menjadi lautan penonton. Jadi ini tuh merupakan panduan algoritmik untuk kakak-kakak kreator di sini, kakak-kakak lihat di sini untuk membongkar metrik IRR dan membuat penonton berdatangan secara otomatis. Nah, oh ya, di sini tuh biasanya kan kakak-kakak tuh penonton tuh sering nggak berada di posisi di mana ketika apalagi pas awal-awal ya, mentok si penonton tuh berada di 3 sampai 5 penonton saja. Padahal kalaupun apabila kakak nggak tahu tuh sebetulnya bahwa di luar atau di luar yang lewat tapi nggak masuk ke room kakak itu sebetulnya bisa mencapai puluhan atau bahkan sampai ratusan orang. Jadi yang berada di dalam room kakak itu mungkin cuma sekitar 3 sampai 5 orang di atas. Sebetulnya yang lewat di FYP mereka yang nonton live kakak tapi tidak masuk ke room kakak itu tuh bisa mencapai ratusan. Itu tuh memang beberapa akun, tapi mungkin ini emang nggak semuanya, tapi karena setelah aku cek di beberapa akun juga ketika lagi live tuh cara mengeceknya tuh ada di angka di bawah viewers, ada angka kecil, ada logo kayak bulat kayak gitu. Itu tuh di situ ada angkanya berapa. Nah, itu tuh biasanya menentukan jumlah dari si penonton yang berada di luar room kakak. Tapi mungkin memang enggak di semua akun itu ada bisa ngelihat kayak gitu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada angka di situ, berarti itu merupakan jumlah yang menonton dari luar room atau dari luar dari jendela, jadi jendela di FYP TikToknya. Nah, jadi penonton itu sebenarnya sudah ada, mereka hanya sedang berdiri saja di luar pintu ruangan live kakak semuanya. Jadi mereka sebetulnya tertarik dan memilih untuk berhenti untuk melihat sejenak gitu. Tapi mereka belum memutuskan untuk masuk ke room yang kakak live tersebut. Nah, rahasia algoritma. Jadi konsep IRR atau inter room rate. Nah, IRR adalah persentase penonton yang melihat tampilan luar live Anda, lalu klik dan masuk ke dalam ruangan. Nah, semakin tinggi IRR ini, maka semakin lebar juga pintu Anda terbuka untuk semakin semakin lebar pintu Anda terbuka. Nah, semakin lebar pintu Anda terbuka juga, maka semakin bagus juga kualitas live di mata algoritma. Jadi, semakin bagus kita bisa membuat penonton masuk ke dalam ruangan kita, semakin banyak mereka yang masuk, maka semakin bagus juga kualitas lab kita di mata algoritma. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Nah, 3 fase funnel live sukses. Jadi untuk pertama mungkin bisa ke memancing trafficnya dulu ya, magnet di sini kenapa logonya magnet, kita harus mencoba menarik dari si traffic tersebut, bisa mendapatkan sedekah traffic dari TikTok sebelum live dimulai, lalu membuka pintu itu adalah di mana diibaratkan ketika tadi room atau ruangan rumah kita yang muncul di jendela atau di FYP penonton, kita tuh harus bisa membuka pintu dan membuat mereka tertarik untuk masuk ke dalam room, tidak hanya stay di luar aja nontonnya gitu. Terus setelah itu kita harus bisa bikin betah serta loyal agar kita dengan cara menjaga interaksi agar penonton tidak kembali keluar. Nah, fase 1, cara mendapatkan sedekah gratis dari TikTok. Nah, untuk ini bisa lihat ya, kita bisa melakukan Hamin 1 atau 2 jam gitu ya, kita melakukan ini, ada yang namanya pancingan FYP. Jadi, untuk memancing FYP ini tuh kita bisa upload konten video pendek 1 atau 2 jam lah sebelum live biasanya ya. Jadi, bisa membuat entah itu konten kita produk atau edukasi dan sebagainya yang berhubungan dengan produk yang akan kita live-kan itu, kita bisa upload dulu tuh di 1 sampai 2 jam sebelum live dimulai ya. Jadi ini tuh bisa memancing algoritma untuk mengarahkan penonton video ke ruangan live. Nah, untuk terusnya ada juga kita harus jadi memiliki jadwal tetap ya. Jadi kita tuh harus rutin live. Algoritma tuh biasanya menyukai konsisten. Jadi kakak bisa buat jadwal yang terprediksi. Misalkan mungkin
di dalam kakak di satu hari itu 3 kali misalkan ya, di pagi, siang, dan malam dengan waktu yang mungkin mirip-mirip ya gitu. Jadi orang-orang tuh udah tahu kalau misalkan di jam 3 tuh, oh si kakak ini tuh lagi live gitu. Jadi mereka tuh udah pada tahu juga gitu kan, dan memang bisa lebih terprediksi dan juga lebih terstruktur juga nantinya. Nah, saat live berjalan, kakak-kakak tuh harus melakukan trigger interaksi. Jadi trigger interaksi itu kita tuh jangan hanya ngomong sendiri. Jadi kita tuh harus jaga arus percakapan agar sistem membaca live Anda relevan. Jadi kita tuh harus jangan hanya melulu ngomongin sendiri, ngomongin tentang produk aja, tapi kita juga harus melakukan percakapan atau interaksi yang bisa menimbulkan komunikasi juga. Nah, fase kedua, ada tugas utama Anda, yaitu tarik mereka masuk. Cara menjebol algoritma agar IRM roket. Jadi ini merupakan cara untuk menarik mereka masuk, ya salah dua caranya gitu. Biasanya tuh ketika IRM rendah, display estetik. Jadi produk tuh harus sangat jelas. Jadi tata display secara rapi dan estetik itu yang pertama. Visual pertama adalah penentu klik. Nah, betul. Jadi mungkin agak sedikit relate dengan presentasi Kawulan barusan ya, bahwasannya konten estetik dan sebagainya mungkin ini lebih ke bukan tentang estetiknya, tapi lebih ke kerapihan konten itu. Kerapihan saat live itu sangat-sangat bisa menentukan seseorang untuk masuk ke room tersebut atau skip daripada nonton live tersebut gitu, karena dengan rapihnya produk, enak dilihat dan sebagainya, tersusun, itu tuh memudahkan kita sebagai penonton untuk melihat atau memilih produk mana yang bikin kita penasaran gitu. Jadi seenggaknya itu tuh secara tidak langsung, secara psikologis juga bisa menarik si penonton yang lewat melalui visual yang ditampilkan. Nah, kita juga harus membangun suasana agar tetap hidup. Jadi kita tuh bisa buat suasana seramai dan seinteraktif mungkin sejak detik pertama. Jadi jangan sampai kita ada beberapa momen untuk berdiam diri atau terlihat lemas, lesu. Jadi kita harus tetap hidup, harus tetap ramai dan tetap interaktif apapun yang terjadi agar kita juga terlihat interaktif. Nah, aktifkan sonar Anda sapa dari luar. Jadi jangan tunggu mereka masuk baru disapa. Nah, sapa penonton yang masih berada di luar room. Jadi kayak misalkan kakak bisa contohnya tuh kayak gini. Halo kak yang baru lewat, yuk nanti masuk ke room kita, lagi ada diskon spesial nih. Nah, hal tersebut itu biasanya bisa memancing rasa penasaran untuk diklik. Jadi si penonton yang asalnya cuman video live kakak cuma lewat doang, tapi dengan ketika ngelewat doang itu mereka nggak dengar kalimat lewat seperti itu, jadi kayak penasaran, terus enggaknya kayak wah jadi berapa sih aku mau cek dan sebagainya gitu. Seenggaknya mereka tuh bakalan timbul reaksi mereka untuk bergabung, setidaknya untuk ngecek harga dulu gitu, karena dari situ bisa menimbulkan berbagai respon yang tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya transaksi. Nah, cek ombak, hindari penyakit 3L, yaitu like sepi. Itu biasanya ini nih, lemah. Nah, suara kakak tuh jangan sampai suaranya pelan atau tidak ada antusiasme. Sekarang kita ambil contoh ketika kakak memposisikan sebagai penonton live ya, jangan sebagai host live. Ketika menjadi penonton live dan terus kakak mau nonton sebuah live dari sebuah band atau dari mana itu, dan si host live tersebut tuh suaranya pelan. Pertama, kalau suara pelan bakal menimbulkan potensi tidak terdengar apa yang dijelaskan. Terus tidak ada antusiasme. Itu menurutku sangat-sangat berbahaya, karena ketika kita mau menjelaskan sebuah produk itu yang seharusnya excited atau at least kita tuh membuat orang merasa tertarik dengan produk yang kita tampilkan, tapi kita malah terlihat tidak ada antusiasme atau mungkin dalam kata lainnya terlihat flat ya ekspresinya, mungkin agak tidak menarik juga, dan orang-orang juga berpotensi untuk memilih skip daripada melanjutkan nonton live tersebut. Nah, lebih postur membungkuk atau wajah bosan. Jadi kita tuh kalau misalkan kakak merasa untungnya sih untuk di affiliate itu ketika kita wajib itu kan tidak menampilkan wajah, jadi ketika postur membungkuk dan wajah besar itu tidak akan terlihat. Tapi di satu sisi juga ketika kakak merasa letih atau misalkan capek, memang sebetulnya jangan lebih baik disudahi terlebih dahulu untuk live-nya, diberi jeda terlebih dahulu, jangan terlalu dipaksakan, karena apabila postur udah membungkuk, wajah dan terlihat bosan dan sebagainya, nanti juga bakal mempengaruhi ke
tidak terjadinya antusiasme dan juga nanti secara komunikasi pun menjadi agak kurang baik. Jadi lebih baik tidak bisa gitu lebih dahulu seperti kayak lesu dia menunggu komentar ngomong sendiri. Jadi kalau misalkan udah lesu, letih, lemah seperti tadi yang dijelaskan lebih baik mungkin bisa dihindari aja ya kalau misalkan terlihat tidak bisa menghindari tersebut karena satu dan lain hal di luar live yang memaksa pada akhirnya terjadilah lemah notifikasi tersebut. Mungkin menurutku bisa dijeda untuk terlebih dahulu live-nya, jangan dulu live istirahat atau sebagainya. Tapi pastikan juga kalau itu bisa ini memiliki ini untuk live kami itu energinya seperti ini. Jadi energi itu kalau itu harus energi penuh dengan suara lantang, ceria, memancarkan aura positif. Nah itu tuh kalau sudah harus wajib banget punya energi penuh kayak gitu. Terus selanjutnya fokus dan profesional. Jadi kita tuh harus menunjukkan kita adalah penjual terpercaya dan andal. Selanjutnya kita juga harus wajib banget ini interaktif. Lalu ada ide proaktif memancing respon. Ketika ketiga hal ini bisa terpenuhi, insya Allah nanti juga penonton bakal mengikuti dan merasa nyaman untuk berada di room kakak. Nah, roda interaksi bikin betah dan loyal. Nah, jadi kurang lebih roda interaksinya seperti ini, mungkin bacakan komentar penonton dengan antusiasme tinggi. Karena ketika penonton berkomentar lalu si host live membacakan komentar tersebut dengan antusiasme yang sangat tinggi, berdasarkan sudut pandang penonton sih pasti bakal merasa senang banget dan merasa dihargai karena si host live tersebut nggak kayak terlihat lesu atau nggak antusias dan sebagainya gitu. Lalu yang lupa juga ketika setelah membacakan sebut juga nama atau username penonton secara personal. Ini tujuannya untuk membangun kedekatan secara tidak langsung dan membuat mereka merasa nyaman karena setidaknya kita menghargai mereka bukan hanya melulu dengan panggilan kakak aja, tapi kita tuh misalkan namanya Kak Adin gitu kan, berarti kita tuh secara tidak langsung penonton tuh merasa wah kosletnya ternyata notice sama nama kita atau gimana. Itu tuh sebuah apresiasi kecil yang mungkin aja bisa kakak perhatiin juga ya dari penonton kakak nanti. Nah, jawab pertanyaan mereka sampai merasa benar-benar puas. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih, terus dirasa tuh belum benar-benar puas banyak ini itu dan sebagainya, menurutku harus tetap dijawab karena mereka tuh tetap tidak ingin merasa kecewa tentang apa yang mereka harapkan nantinya. Jadi apalagi kayak contohnya misalkan pertanyaan tentang size ya, yang untuk pertanyaan tentang size itu atau ukuran dari misalkan cincin atau bangle yang ada di produk-produk iklan, itu tuh harus dipastikan juga kalau kakak memberikan jawabannya secara detail dan secara sesuai dengan panduan ukuran yang tersedia. Karena jangan sampai jawabannya itu tuh asal, kan ketika jawaban yang kakak sampaikan tersebut asal-asalan itu tuh ketika si pembeli tersebut mendapatkan kesalahan size atau ukuran nanti tuh bakal timbul yang namanya kekecewaan. Kekecewaan tuh nanti juga bakal berdampak terhadap kepercayaan yang mana pada akhirnya bakalan muncul pemikiran bahwa si penonton tersebut tidak percaya dengan rekomendasi produk yang dipromosikan oleh afiliat-afiliat yang menyampaikan jawaban secara asal gitu, asal-asalan. Nah, kakak juga bisa melakukan nih games atau spill, jadi lempar ide interaksi, tanya jawab, tentang produk atau ajak main game. Hal tersebut bisa dilakuin sebagai upaya untuk menimbulkan terjadinya interaksi. Mungkin bisa roda itu dilakukan seperti ini kurang lebih, nanti juga karena pada akhirnya bakal menghasilkan penonton bertahan, algoritma mendorong like, dan penonton baru itu bisa masuk karena mereka tertarik dengan roda interaksi yang telah terjadi sebelumnya. Nah, kunci konversi, alasannya kenapa sekarang. Nah, jadi jangan cuma sekedar menawarkan barang secara monoton. Contoh, ayo dibeli Pak. Jadi jangan langsung seperti itu, tapi berikan alasan kuat kenapa mereka harus check out saat live bakal berlangsung. Jadi tunjukkan rasa percaya diri, buktikan keandalan toko, dan berikan penawaran atau informasi yang hanya berlaku di detik itu juga. Ini bisa dilakuin ya, jadi bukan hanya sekedar kayak nawarin, kakak boleh langsung check out sekarang ya, tapi mungkin kayak bisa juga kamu kakak boleh langsung check out sekarang ya, karena promonya berlangsung ketika live ini sedang berlangsung saja dan harga bakal kembali normal ketika live ini sudah berakhir. Jadi buat gimana keadaan mereka kenapa harus check out di detik itu juga gitu.
Nah, sebentar. Baik. Rumus utama life success. Jadi pertama ya tadi ya dari yang tadi itu sedekah kreasi. Jadi mulai dari konten juga kita harus proper, terus dari jadwal, terus setelah itu IRR tinggi, dia tuh bisa juga melalui display estetik atau tata sonar. Terus selanjutnya ada roda interaksi, bisa menyebutkan seperti sebut nama atau anti 3L yang tadi itu lemah lesu lagi lemah lesu letih gitu kan yang tadi itu. Nah nanti itu secara langsung ketika kita melakukan 3 hal tersebut secara bersamaan, mungkin insya Allah penonton berdatangan betah dan loyal. Jadi terapkan ketiga elemen ini bersamaan dan tes algoritma bekerja otomatis untuk ruangan live kakak. Mungkin yang bisa aku sampaikan dari presentasi mengenai live segitu dulu aja nih. Boleh langsung, mungkin mohon maaf sebelumnya apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, boleh dilanjutkan kembali sama Kak Adin. Oke, sip. Terima kasih Kak Bagja atas pemateriannya mengenai live ya. Wah, ini live kita itu sebetulnya banyak, cuman mereka malu-malu aja yang nggak masuk ruangan live kita. Nah, tugas kita gimana sih caranya biar orang-orang yang nonton di luar ruangan live kita itu masuk live-nya harus dijaga interaksinya, mulai dari menyebutkan namanya, bahkan tadi juga bisa nih kalau misalkan kita ada ide game, ide interaksi apapun yang memicu komentar, ya memicu interaksi, pokoknya nanti di live itu buat biar menjaga algoritma. Nah itu juga bisa digunakan. Dan juga tadi ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum live, kayak misal 2 jam atau 1 jam sebelum live kita harus bikin konten dulu nih biar memancing sedekah traffic. Wah, ada istilah baru tuh ya, ternyata live kita itu juga biasanya sering dikasih sedekah dulu awal-awal sama si TikTok. Ya, sedekah traffic istilahnya ya kayak gitu. Itu tuh biar apa? Biar mengecek apakah live kita ini berkualitas, apakah live kita ini memancing perhatian penonton atau enggak. Nah, biasanya kalau berhasil nih memancing perhatian penonton, nanti si TikTok bakal ngasih traffic lebih banyak lagi. Nah, itu bisa materi dari Kak Bagja dan juga sama dari Kak Wulan, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, ini sebenarnya udah ada yang nanya ya sebelumnya nih, Kak Sabila sama Kak Iva. Dan ini mungkin 2 pertanyaan ini boleh dijawab dulu ya, karena ini bertanyanya dari awal nih ya. Nih ada nih pertanyaan buat Kak Bagja nih. Dari Kak Sabila, Kak boleh share nggak fitur detailnya sebelah mana? Ini mungkin fitur yang tadi Kak Bagja yang berhubungan sama melihat penonton di luar ruangan live. Nah itu tuh fiturnya yang mana katanya? Oke, jadi kalau untuk melihat fitur tersebutnya, jadi kebetulan memang sebelumnya memang aku tuh punya 2 akun. Jadi fitur ini tuh sebetulnya nggak ada settingannya sih. Jadi nggak ada settingan yang memang nggak aku setting apapun lah pada intinya. Tapi di 2 akun TikTok aku ini tuh cuman ada di salah satunya aja gitu, dan di salah satu akun tersebut tidak ada. Bahkan aku juga cek di beberapa akun teman aku tuh nggak semuanya terdapat fitur tersebut gitu. Mungkin nanti aku bisa cari tahu terlebih dahulu terkait apa detail tersebutnya. Cuman kalau misalkan ketika lagi live itu tuh ada di bawah ujung kanan atas di bawah tombol yang kita mau end live tuh, itu tuh ada kayak berjumlah angka yang itu biasanya tapi bukan viewers ya, di bawah viewers, di bawah tombol end live itu tuh biasanya ada kayak tulisan gitu dan berjumlah berjumlah angka, dan itu biasanya berubah-ubah ya. Jadi itu tuh menentukan jumlah penonton yang stay di jendela atau itu biasa disebut di luar room kita, dan mereka memang sebetulnya sedang nonton. Nah, biasanya seperti itu. Tapi nanti
Aku coba cari info lebih detailnya lagi karena takutnya memang ada perubahan sistem atau memang diharuskan mengaktifkan satu dan lain hal agar suatu hal tersebut. Jadi nanti bisa aku infoin kembali, tapi kurang lebih seperti itu. Sementara yang bisa aku sampaikan, jadi di bawah ini ya, sekali lagi di bawah tombol ketika kita mau end live dan di bawah tombol di bawah jumlah viewers yang lagi nonton gitu. Oh, yang kuning suka berubah-ubah. Iya betul, yang kuning suka berubah-ubah angkanya biasanya di sebelah sini lah ya, ya sebelah sini lagi. Ya anggaplah ini lagi live ya, pokoknya di ujung kanan atas gitu. Biasanya seperti itu. Oke, sip. Paling nanti Kak Salsabila boleh cek lebih detail ke Kak Bagja ya abis ini biar langsung ditunjukin fiturnya sebelah mana. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja deh lanjut ke sesi diskusi ya berarti ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung drop pertanyaannya di chat atau boleh raise hand atau angkat tangan ya. Nah, kita mulai dulu dari Kak Iva nih ya. Kak Iva nih bertanya. Kak Iva Roshida. Pertanyaannya ini sepertinya buat Kak Bagja. Nah, Kak Bagja, nanti minta dicontohin cara komunikasi biar penonton tetap stay ya. Makasih. Nah, ini tadi udah di-spill juga ya sedikit waktu pematerian Kak Bagja kayak mulai dari menyebut nama misalkan terus bahkan ada ide apa game, ide komunikasi atau ide apapun lah yang bikin penonton stay. Nah, boleh dijelaskan lagi lebih detail sama Kak Bagja untuk menjawab pertanyaan Kak Iva. Mangga silakan. Nah, betul sekali yang Kak Adin barusan sampaikan. Jadi pada intinya mungkin kalau cara komunikasi itu yang terpenting bagaimana caranya itu kan terkadang memang kita beda ya dalam setiap orang, bahkan setiap personal itu tuh pasti memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Tapi kita harus bisa membuat bagaimana orang yang berkomunikasi dengan kita itu tuh merasa nyaman. Nah, salah satu cara untuk merasa nyaman mungkin bisa kita pertama ya bisa dari respon kita terlebih dahulu. Jangan tentang kita jangan nggak melulu tentang bagaimana cara kita ngobrol ke seseorang, bagaimana cara kita membaca komentar, nggak melulu tentang itu, tapi bisa dimulai dari bagaimana respon kita dalam membaca komentar. Jadi respon kita membaca komentar itu sangat-sangat menentukan penilaian seseorang terhadap akun kita menurutku ketika sedang live. Karena ketika misalkan balik lagi yang tadi aku sebutin, ketika kita terlihat tidak antusias, tidak lesu dan sebagainya dalam membaca komentar, orang-orang juga bakalan nggak tertarik tuh buat membaca komentar untuk komen di akun kakak-kakak semuanya gitu. Jadi lebih baik dari semua hal yang harus dilakukan kita utamain dulu, kita harus mementingkan gimana caranya kita bisa bereaksi excited atau antusias terhadap suatu komentar agar mereka tuh tertarik untuk terus berkomentar. Lalu mungkin juga bisa kalau dalam segi treatment ya, dalam segi cara memperlakukan, mungkin kita bisa melakukan memanggil mereka berdasarkan nama atau username-nya, kayak misalkan Kak Wulan nih komentar ya, kita panggil itu Kak Wulan gitu. Kita harus menggunakan nama username atau nama panggilan tersebut karena biar mereka merasa diri notice lah gitu kurang lebih. Dan juga kita juga nanti tuh dari hal tersebut bakal timbul secara tidak langsung kedekatan secara tidak langsung yang mana pada akhirnya mereka penonton tersebut bakal melakukan ini. Lalu setelah itu juga mungkin bisa ya agar bisa menimbulkan terjadinya chemistry gitu antara penonton dan host live. Mungkin nanti juga bisa tuh dibuat kayak yang tadi Kak Wulan sampaikan tuh tadi ada kalau ada game hadiah kabarin aku mau ikut. Jadi bisa juga tuh bikin game tuh waktu lagi live. Jadi entah kalaupun bukan game mungkin kakak bisa ini ya kan biasanya kan kalau slide tuh menjawab pertanyaan. Nanti Kak Iva nih bisa posisikan kayak Kak Iva yang ngasih pertanyaan ke penonton gitu, kayak misalkan ini ada 2 gelang dengan warna berbeda atau 2 gelang dengan produk yang artikel beda gitu ya. Nah nanti kakak bisa kayak ini cocoknya yang mana ya buat dipakai ke undangan atau gimana, misalkan apapun itu yang menimbulkan interaksi gitu ya. Atau misalkan minta mereka untuk kira-kira mau apa ya skill produknya seperti apa gitu. Jadi kita juga bisa mendengarkan apa yang penonton harapkan tentang kita. Jadi untuk membangun komunikasi yang baik itu balik lagi aku simpulin ada 3 hal. Pertama, bagaimana cara kita menanggapi suatu hal tersebut. Kedua, bagaimana cara kita melakukan treatment atau treatment tuh apa ya treatment ya bahasa ini sih treatment tuh
bagaimana cara kita mengatasi lah, mungkin cara mengatasi atau menangani ya, bagaimana cara kita menangani si orang tersebut. Dan ketiga adalah bagaimana cara kita mengolah ketika orang tersebut udah bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan bersama kita. Kurang lebih sih seperti itu, Kaifa. Oke, sip. Gimana Kak Iva nih? Jawaban dari Kak Bagja. Udah mulai kegambar nanti seperti apa mengajak komunikasi atau interaksi sama penontonnya? Makasih banyak Kak katanya. Oke, bisa ya diperhatikan ya Kak Iva nanti kalau live ya. Oke, sip. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Umu Asri. Ya, dari Umi Asri nih mau bertanya. Mohon maaf nih, kalau untuk live dan kita menyampaikan yang hanya untuk menarik penonton, tapi tidak sesuai, misalnya harga live-nya itu berbeda padahal ya sama aja. Apakah itu jadi kebohongan? Oh, jadi misalkan nih kita mau biar penonton itu masuk ke ruangan live kita, tapi dengan cara menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, seperti itu ya. Ini ayo kakak masuk ke live aku, di live aku harganya lebih murah daripada yang lain, misalkan kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk kebohongan atau enggak? Nah, ini Kak Umum bertanya, boleh silakan kepada Kak Wulan untuk menjawab pertanyaannya. Enggak. Oke, halo, assalamualaikum Umi. Nah ini Umi nanya ya terkait tadi ya kita pengen gimana caranya biar live tuh banyak yang nonton gitu ya dengan berbagai cara dilakukan gitu ya. Nah tapi tetap fundamental yang pertama itu ketika kita berjualan diusahakan wajib untuk berkata jujur gitu ya Umi. Jadi kalau misalnya nih harga live itu berbeda padahal ya sama aja. Nah, kalau ini jelas-jelas ini tidak boleh gitu karena itu kan nanti jadinya menyampaikan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Nah, aku paham banget mungkin banyak banget kreator-kreator di luaran yang melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, cuman balik lagi ke materi minggu kemarin tentang personal branding gitu ya. Nah, kalau misalnya nih audiensnya itu jadi check out gitu ya gara-gara tahu kalau harganya itu beda gitu ya. Nah, itu mending kalau misalnya penontonnya itu nanti ngecek langsung nih ke akunnya Tikla atau ke yang lain gitu. Ternyata itu tuh kakak-kakak tuh ketahuan gitu ya bohongnya tuh gitu. Nah, itu pertama kakak-kakak sudah berbohong, kedua itu kehilangan satu pelanggan yang nantinya mungkin bakalan jadi pelanggan setia karena ketika satu pelanggan atau customer itu kecewa, itu susah banget untuk ngebalikin lagi kepercayaannya gitu. Jadi impact-nya enggak cuman itu tuh mengurangi keberkahan, tapi juga nanti ada impact yang bakalan kita rasakan juga gitu. Jadi diusahakan kita jujur aja gitu. Nah, kalau nggak salah di TikTok tuh suka ada voucher ya Kang. Nah, kalau gitu bisa dimainin aja voucher-vouchernya gitu. Kakak-kakak yuk masuk live aku gitu ya. Kakak-kakak klik keranjang kuning, sekarang lagi ada promo, lagi ada ini, jangan lupa pakai kode vouchernya. Lihat kakak-kakak bakalan dapat harga berapa. Nah, biasanya kalau disampaikan seperti itu, orang-orang jadi ada harapan nih, oh di kakak ini mah ada vouchernya nih. Kita lihat kalau check out di kakak ini berapa gitu harganya. Nah, insya Allah itu bakalan bisa juga gitu ya dipakai tipsnya gitu. Jangan khawatir kakak-kakak kalau misalnya harganya itu sama yang lain gitu ya. Insya Allah kalau misalnya memang customernya udah sayang sama kita, kadang harga yang naik pun sebenarnya pasti bakalan dibeli juga gitu ya kalau dianya udah terikat sama kita, kalau personal brandingnya udah kuat gitu. Udah kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Wulan atas jawabannya ya. Gitu ya Kak Umi Asri. Nih Kak Umi jadi Umi Asri ya. Gitu ya Mi. Nah, jadi memang kita itu tetap nggak boleh berbohong. Ya, jangan sampai kita itu istilahnya itu main gimmick ya, main bohong-bohongan supaya
orang tuh ya nonton video kita atau masuk live kita, istilahnya itu clickbait. Orang tuh kan ngeklik tapi ternyata kok kosong isinya. Istilahnya kayak gitu ya. Kok nggak sesuai ini sama apa yang pengen disampaikan. Nggak boleh. Tapi banyak cara yang lebih baik supaya memancing penonton. Mulai tadi misalkan kata Kak Bagja ya, mulai dari menyambut penonton-penonton live nih yang di luar ruangan, dipanggil aja, ayo kakak masuk ke live aku, ada game nih, misalkan kayak gitu boleh juga. Atau misalkan apapun kita punya ide supaya mempertahankan interaksi, boleh dilakukan. Misalkan gini, nih aku akan spill 5 menit lagi, ya aku akan lakuin eksperimen nih 5 menit lagi. Ini aku mau langsung masukin perhiasan Tekla ke air yang mengandung apalah misalkan gitu ya. Mengandung bahan kimia nih misalkan nih ya, sambil diliatin. Ayo kakak masuk dulu live-nya. Nah itu kan jujur ya. Itu jujur dan itu juga bisa menarik perhatian penonton. Mending lakukan hal-hal yang seperti itu yang lebih bijak, nah bisa seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Umi Asri. Nah, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa lagi nih yang bertanya ya? Kalau di chat ada Kak Rati Purnamasari. Nah, mengenai konten estetik versus konten biasa. Wow. Ya, konten estetik versus konten biasa. Aku udah trial error keduanya dan yang paling cepat konversi itu di konten yang biasa banget. Jadi aku harus terusin fit yang gimana nih? Nah, apakah harus bikin konten estetik tetap lanjut atau konten biasa? Nah, silakan kepada Kaulan boleh dijawab pertanyaan dari Karati Purnamasari. Silakan. Oke, makasih banyak Kak Rati. Aku juga suka lihat nih live-nya Kak Rati dengan pink-pinknya itu. Masya Allah, keren banget. Nah, ini Kak, karena mungkin kita suka lihat konten estetik itu kayak gimana gitu ya. Nah, sebenarnya konten estetik itu kan artinya cantik ya gitu ya. Nah, cantik, sebenarnya cantik itu gimana sih gitu ya. Nah, kan bagi orang-orang beda gitu ya. Nah, mungkin estetiknya tuh seperti apa gitu. Nah, sebenarnya video yang biasa yang daily life itu sebenarnya itu bisa dibilang konten estetik juga Kak gitu. Gimana orang ngelihatnya. Cuman mungkin biasanya orang terbiasa konten estetik itu yang kayak di Pinterest gitu ya, yang sempurna gitu. Nah, kenapa sih bisa yang kedua atau konten yang biasa ya ini kalau nggak salah nih. Konten yang biasa banget paling cepat konversinya itu konten yang biasa banget. Nah, ini ada yang namanya faktor kedekatan atau intimate tadi yang aku sampaikan tadi. Kalau brand-brand yang gede itu yang pakai photoshoot yang sangat profesional gitu ya. Nah, itu tuh ada yang nggak punya dari mereka, yaitu intimasi atau intimate-nya gitu. Nah, kalau misalnya video yang biasa banget, kenapa itu terlihat seperti konversinya banyak? Karena orang itu sekarang tuh udah nggak percaya lagi sama sesuatu yang terlalu sempurna gitu ya. Karena mungkin banyak banget iklan-iklan yang editannya tuh bombastis gitu ya. Jadi nggak relate. Suka ada nggak sih beli produk gitu ya di marketplace. Produk itu bagus banget gitu ya. Tapi pas nyampe, ternyata jelek banget. Itu kan kecewa ya gitu. Nah, mending kita sampaikan aja seadanya gitu ya produknya gitu ya. Kelihatan blur-blur juga nggak apa-apa. Nah, itu tuh biar audiens tuh percaya, oh ini videonya asli gitu ya, editannya tuh nggak terlalu banyak. Nah, pas si produknya itu nyampe, itu kan nggak terlalu beda jauh ya sama apa yang ada di video. Nah, itu biasanya kepuasan customer itu bisa lebih tinggi lagi gitu dibanding sama produk-produk yang dipromosikan secara estetik gitu ya, secara profesional gitu. Karena itu udah banyak editan-editannya tuh. Nah, sebenarnya konten Kak Ratih yang menurut Kak Ratih biasa aja mungkin sebenarnya itu bagus Kak, cuman mungkin menganggapnya oh itu mah konten yang biasa aja gitu ya. Nah, karena itu tuh ada unsur kedekatannya gitu sama audiens, sama kehidupan sehari-hari gitu. Jadi harus terusin VT yang gimana Kak gitu. Nah, ini aku punya tips ya kakak-kakak kalau misalnya testing konten itu seperti apa. Nah, yang pertama kakak-kakak harus bikin 10 video, 5 video dengan misalnya mau membandingkan antara video biasa sama video estetik. Nah, kakak-kakak bikin 5 video biasa, 5 video estetik dengan produk yang sama. Misalnya 5 produk biasa itu
produknya kalung semua gitu ya, atau campuran gitu. Nah, yang biasa juga sama gitu, jadi keduanya sama. Terus jam postingnya juga kalau bisa disamain. Jadi misalnya nih, minggu sekarang, oh mau testing yang video estetik dulu. Oke, berarti minggu sekarang videonya estetik, 5 video. Terus minggu depan, video yang biasa, 5 video juga. Nah, terus VO-nya kalau bisa jangan terlalu beda gitu ya, hook-nya dimirip-miripin aja. Nah, nanti kakak-kakak lihat dari 5 video itu, mana sih yang bagus gitu ya. Misalnya nih, di video yang estetik itu, yang naiknya video yang mana dan cari tahu karena apa. Terus video yang biasa juga cari tahu kenapa dan kenapa bisa winning gitu ya di videonya gitu. Nah, nanti kakak-kakak bisa dapat data nih. Oh, ternyata sebenarnya estetik nggak estetik itu sama aja. Ternyata yang paling mempengaruhi di akun kakak itu VO-nya kakak justru gitu. Atau bisa aja, oh ternyata yang aku pikir konten biasa itu lebih bagus, ternyata yang lebih banyak konversinya tuh karena hook-nya gitu. Nah, itu bisa jadi data juga. Ini kan ke konversi ya fokusnya gitu. Kayak gitu. Dan biasanya antara konversi sama views itu nggak berbanding lurus ya. Kadang ada views-nya yang banyak tapi konversinya sedikit. Kadang juga ada views-nya banyak, konversinya banyak gitu. Jadi kalau kita mau fokus di konversi, nanti yang dibandingkan 5 video estetik sama 5 video biasa, konversinya mana nih yang lebih besar gitu. Nah, kalau udah nemu nih yang lebih besarnya itu, kakak-kakak ulangi terus. Kakak-kakak ulangi terus. Terus nanti kalau misalnya bosen nih, Karatin soalnya bosen nih konten biasa terus gitu ya. Pengen nyobain deh konten biasa tapi ada eksperimennya. Nah, itu misalnya nih 1 minggu ada 10 video nih. Nah, kakak-kakak bikin 7 video pakai formula yang udah bener, yang udah terbukti winning tadi. Misalnya ternyata yang bagusnya itu kalau video biasa. Nah, bikin 7 video biasa, terus 3 video lagi itu yang kakak testing, yang bikin kakak penasaran, oh kalau eksperimen bagus gak ya? Nah, itu jatah 3 videonya bisa pakai konten yang kakak-kakak mau coba gitu. Jadi kenapa itu biar kakak-kakak mempertahankan JMV juga. Jangan sampai kita mau eksperimen, bener-bener aja kita tuh udah tahu nih konten yang winning tuh ternyata yang biasa. Tapi pengen penasaran juga yang konten estetiknya gimana. Akhirnya video yang biasanya nggak dibikin, fokus ke yang estetik gitu. Akhirnya nanti konversinya jadi lebih sedikit gitu. Kayak gitu cara untuk testingnya. Oke, sip. Terima kasih Kak Wulan atas jawabannya. Jadi seperti itu ya Kak Rati. Kalau aku di posisi Kak Rati, kayaknya ini bakal ngelanjutin aja konten yang biasa. Kalau memang udah terbukti menghasilkan konversi ya, tapi itu juga sangat bagus kalau misalkan mau trial error ya untuk konten estetik lagi, konten biasa. Jadi sebetulnya kayak gini ya Kak. Juri di TikTok tuh sebenarnya siapa sih yang menganggap konten kita itu bagus atau enggak? Nah, tahu nggak siapa jurinya? Juri yang sebenarnya adalah penonton konten kita gitu. Jadi misalkan konten kita biasa, tapi konten kita itu retensinya itu tinggi atau bisa dibilang banyak yang nontonnya. Ya berarti kata penonton kita konten kita bagus, konten kita itu relate sama penontonnya, konten kita itu bermanfaat sama penontonnya. Kayak gitu. Jadi si TikTok itu buta ya, maksudnya tuh nggak bisa menganggap ini konten bagus, ini konten jelek. Enggak, tapi TikTok itu melihatnya berdasarkan data. Wah, konten kakak tuh banyak yang nonton, banyak yang check out, ya. Berarti konten kakak itu relate, akhirnya disebar lagi ke banyak penonton. Kayak gitu. Nah, adapun yang konten estetik ini udah bagus-bagus, kita udah effort banget bikin kontennya, tapi kok yang nontonnya view-nya kecil, atau misalkan kok nggak ada yang check out. Nah, kadang kasus-kasus seperti itu tuh sering terjadi. Tapi kita nggak boleh menutup mata juga. Ada juga konten estetik dan juga laku. Ada yang kayak gitu. Ada yang konten biasa, banyak malah konten biasa tapi nggak laku juga banyak. Kayak gitu berseliweran banyak. Cuman memang kita terlalu memperhatikan konten biasa yang terjual gitu. Karena kan konten biasa kok bisa terjual ya. Jadi kita lebih memperhatikan itu gitu. Ketimbang konten estetik yang nggak
yang kejual gitu ya. Itu wajar lah kejual, namanya konten estetik. Nih aku ada mau spill nih salah satu kreator yang selalu bekerja sama dengan Tikla. Ini KOL dan konten-kontennya estetik parah ya. Bisa dicek dan ini masuk ke penjualan, sebenarnya masuk ke top 10 ya. Suka masuk ke top 10 cuman memang nggak dimasukin di list top 10 penjualan affiliate karena beliau bukan affiliate melainkan KOL. Tapi konten-kontennya itu bagus banget ya. Namanya Fanny Valentine. Coba cek aja konten-kontennya sama kakak ya semua. Itu salah satu bukti bahwa konten estetik juga memang bikin orang tuh betah nonton dan akhirnya check out kayak gitu. Betul tuh kata Karyanti ya, penonton. Penonton adalah juri sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak sih yang bertanya? Bentar ya, aku baca-baca dulu dari atas ya, kayaknya banyak. Tapi ya, teman-teman karena udah waktunya 10 lebih 9 nih, kan kita sebentar lagi mau kuis ya. Siapa sih yang nggak mau kuis nih, kuis berhadiah yang ditunggu-tunggu. Lumayan uangnya buat beli sampel. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan aku jawab secara singkat aja ya. Nah, nanti mungkin next pertanyaannya bisa dijawab langsung by chat. Dari siapa dulu nih? Misalkan Kak Salsabila ada ya? Kak Salsabila tadi. Nanya lagi ya. Kak mau tanya, mengingat sharing session kemarin aku keinget katanya boleh buat akun khusus perhiasan kayak khusus Tikla. Nah, aku mau tanya detailnya nanti perihal akunnya gimana ya? Soalnya kan belum 600 ya, terus perihal pun gimana ya, Kak? Nah, kalau ini ya Kak Salsabila, silahkan. Ini berarti harus dimaksimalin dulu followersnya sampai 600. Entah itu Kakak bikin konten banyak, atau di iklan more follower kan bisa ya, iklan tambah follower, misalkan seperti itu. Ya, atau misalkan, tapi jangan sampai beli followers, yaitu nanti akan ke ban akun TikTok kita. Jangan beli follower lah pokoknya. Nah, bisa dicoba berbagai cara seperti itu sampai nanti followersnya 600. Barulah nanti bisa khusus nih bikin akun Tikla, affiliate Tikla khusus. Jadi full semua konten-kontennya tentang Tikla. Banyak juga affiliate yang kayak gitu ya. Affiliate lama, affiliate sekarang, baru banyak-banyak yang akunnya itu bikin sendiri malah. Terus dikasih nama lagi Tikla apa gitu. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Itu sebagai branding juga. Ya, jadi Kak Salsabila tetap harus diusahakan dulu followersnya 600. Nah, terus tadi itu siapa lagi? Kak Safira relate, Kak, aku bikin kita estetik full edit, lalu cuma beberapa aja. Yang biasa aja emang lebih intimate sih, tapi malah lumayan laku. Nah, kasusnya kayak Kak Safira tadi sama kayak Kak Rati, berarti lanjut aja bikin konten biasa. Tapi saran kawan itu aku setuju banget, setuju banget. Sesekali boleh kita testing pakai konten yang estetik ya. Siapa tahu konten estetik kita pun jauh lebih powerful karena semakin kontennya estetik semakin betah perpindahan apa disebutnya perpindahan footage-nya gitu ya. Wah, cantik banget nih nge-shoot kameranya gitu. Nah, itu bisa juga jadi nilai plus seperti itu. Kak, potong PT dari lab aman, Kak? Saya pribadi penjualan dari konten potongan lab, saya ngedit, saya sampai pegel belum ada penjualan. Nah, ini aku pernah ya Karyanti bikin kontennya di YouTube, boleh nanti dicek kalau nggak salah live, cara live part 2 deh kalau nggak salah, ada yang kayak gitu. Itu bisa ditonton. Nah, aku di sini ngebahas salah satu sumber penghasilan itu bukan hanya dari live dan konten, tapi juga dari potongan live. Nah, aman nggak? Ya itu aman, sebetulnya itu fitur yang langsung disediakan sama si TikTok. Jadi itu sah saja kita gunakan dan aman. Aman banget, sebetulnya aman banget ya. Cuman memang kemarin-kemarin, ini aku bukan menakut-nakuti, tapi memang mungkin TikToknya lagi error. Kemarin-kemarin itu banyak pelanggaran rekaman live tuh kayak gitu ya. Ada kena pelanggaran rekaman live. Jadi kayak seakan-akan konten yang kita upload itu adalah hasil dari rekaman yang dulu-dulu. Yang diasumsikan sama si TikTok itu adalah rekaman yang diduplikasi gitu. Jadi sama banget sama live sebelumnya. Nah, kalau nemu yang kayak gitu atau pelanggaran-pelanggaran yang kayak gitu, nah itu sebenarnya tergantung bagaimana live kita ya. Kalau live kita yang baru-baru nih, baru banget nih kita nge-live-nya terus mau jadiin potongan video lah, itu insya Allah aman ya. Tapi kalau live-live lama biasanya nanti TikTok lebih sensitif gitu. Itu boleh dibuat juga VT-VT terbaru gitu ya. Kata misalkan Karyanti abis nge-live, terus nanti kan suka ada rekomendasi malah dari TikToknya. Potongan live-nya dijadikan video TikTok, bisa seperti itu. Bahkan banyak juga penjualan affiliate yang dari potongan live
Nah, boleh ya kayak gitu. Maksudnya video biasa tuh kayak gimana ya, Kak? Video biasa tuh mungkin maksudnya video yang cuman one take one shoot ya, cuman satu kali nge-take terus ngomong, Kak ini perhiasan Tikla harganya murah, gelang Yumna bla bla bla, cek out ikan yang udah kirim, mungkin seperti itu. Ya, kadang aku juga masih suka bikin yang kayak gitu karena menurut aku simple. Ya prinsipnya gini deh, kalau aku lihat mending kita bikin konten simple, konten biasa daripada nggak bikin konten sama sekali. Ya yang penting akun kita itu aktif terus ya, nggak absen sama si TikToknya kayak gitu. Oke, udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kak, kan aku suka ada himbauan dari live TikTok, upload dari potongan live, cuman kayak blur gitu, hasilnya kurang fokus, jadi aku nggak pernah upload dari sorotan live. Itu gimana ya sebaiknya, soalnya kan kata TikTok view-nya bisa banyak dari uploadan video yang dari sorotan live. Menurut aku, saran aku coba di-upload aja, meskipun agak blur, karena memang kebanyakan rata-rata postingan hasil dari potongan live itu memang kualitasnya lebih rendah. Tapi coba aja di-upload, karena betul sebenarnya kata si TikTok itu trafficnya lebih banyak dibanding titik-titik lain. Jadi bisa dicoba aja ya Kak Kalina, di-upload aja, aman kok. Seperti itu. Oke, clear ya, semua pertanyaan udah beres. Nah, sekarang kita adakan kuis nih. Siapa yang tadi udah memperhatikan dan udah nggak sabar pengen main kuis berhadiah ya. Kita langsung aja nih. Aku sampaikan dulu peraturannya ya. Jadi nanti buat yang mau ngejawab harus raise hand, angkat tangan dan dijawab nanti itu pakai suara ya. Jangan di chat ya. Jangan by chat tapi harus langsung ngomong. Nah, nanti aku tunjuk baru nanti boleh jawab. Oke. Aku share screen dulu. Nah, siap-siap nih lumayan ya buat beli sampel, buat beli apa lagi? Buat beli bakso. Nah, lumayan. Kemarin kan udah ditransfer ya, yang kemarin dapat kuis berhadiah. Sip. Waduh, udah ada yang angkat tangan. Belum aku sampaikan ini pertanyaannya. Wih, karena jelas luar biasa. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ada 2 orang. Nah, oke. Udah kebaca sih. Sip. Pertanyaan nomor 1 ya. Coba diturunkan dulu karena jelas sama Kak Widya, boleh diturunkan dulu. Nah, siap-siap ya. Nanti belum. Aku belum sampaikan pertanyaannya. Karena tenang. Ya, siap. Nomor 1. Bagaimana rumus atau setup sederhana untuk membuat konten yang estetik? Mangga boleh, 1, 2, 3. Wih, yang pertama Kak Widya, kedua Kak Najla, ketiga Kak Ratih. Waduh, banyak juga ya. Oke, kita persilahkan dulu kepada Kak Widya yang pertama. Boleh Kak Widya, gimana? Oke Kak, tips buat konten estetik ya Kak ya. Itu yang tadi aku simak ya Kak Adim. Maaf kalau kurang. Itu ada fokus pada detail Kak. Yang waktu awal bukan ruangan, jadi ke pendekatan estetik. Terus cahaya alami ya Kak ya. Cahaya alami, dari cahaya alami. Lalu properti pendukung Kakak. Ya. Lalu bintang utamanya sih perhiasan itu. Betul. Ada lagi nggak? Maaf kalau salah Kak Adim. Betul. Kurang Kakak. Gimana? Ada lagi nggak? Kurang Kakak. Kalau kurang aku udah cukup. Tambahin, tapi kalau salah aku minta maaf. Kayak menyempurnakan suasana Kak. Filter suara, visual cahayanya gitu Kak. Sentuhannya kayak wanton, nuansa hangat, terus voice over gunakan suara yang menarik tuh Kak, yang ramah, yang bikin menarik aja di saat lagi live-nya. Seperti itu Kak Adi. Sip, terima kasih Kak Widya sudah menjawab. Apakah jawaban Kak Widya salah atau betul? Nah, ini tenang. Jadi deg-degan. Tenang. Jadi yang disampaikan Kak Widya itu adalah 100% betul. Oke, terima kasih Kak Adim. Yeay. Jadi, terima kasih Kak Wulan, Kak Bagja.
konten estetik tapi dengan rumus yang sederhana. Tadi, manfaatkan cahaya alami. Kedua, kalau ada properti-properti boleh dipakai ya, properti-properti kayak rak-rak mini, rak-rak lucu, rak-rak kecil gitu, itu boleh dipakai. Ketiga, harus detail terhadap perhiasannya. Perlihatkan Kak. secara detail. Gitu. Yang Keempat, tadi utamanya ya, Kak menggunakan Adin. voice over supaya kita juga menyertakan video kita itu lewat cerita. Seperti itu ya, lewat Oke, Kak suara, Adin. lewat penjelasan. Dan juga jangan lupa menggunakan teknik shoot menu tadi ya, kan ada 10 tuh. Oh iya, Mulai Kak. dari zoom in, Iya, zoom Kak. out, nah, kayak gitu tuh bisa Iya. digunakan. Dan juga bisa nanti tuh didemonstrasikan produknya lagi dipakai, lagi kena lotion dan sebagainya. Sip, udah betul 100% jawaban dari Kak Widya. Selamat. Makasih, Oke, Kak Adin. pertanyaan selanjutnya. Kak siapa tadi tuh? Kak Najla sama Kak Rati siap-siap ya. Tadi mungkin belum rezekinya, tapi bisa jadi pertanyaan kedua ini rezeki Kak Najla. Kalau udah angkat tangan nggak boleh angkat tangan lagi ya. Sepertinya tidak boleh ya. Biar hadiahnya dibagi-bagi gitu. Oke. Tapi kalau Kak Widya nanti mau nambahin jawaban boleh banget. Oke, siap? Oke, Kak Adin. Oke, siap-siap. Tadi Kak Najla, Kak Rati, dan kakak-kakak lainnya ya, siap-siap ya. Nih ya. Aku bacakan dulu pertanyaannya, nanti balas langsung reset. Pertanyaan kedua. Sebutkan minimal 3 submenu pergerakan kamera supaya konten lebih estetik. Ayo, siapa? Kak Najla akhirnya. Silakan, boleh Kak Najla. Oke, bismillah. Aku mau izin jawab ya teman-teman. Kalau misalnya ada salah, boleh banget dikoreksi. Siap. Untuk tiga koreografi produk tuh ada yang kayak putar 360 derajat per produk. Jadi penonton tuh bisa lihat kilauan produknya tuh di setiap sudut gitu. Jadi lebih overall lebih kelihatan semuanya gitu. Terus kedua, efek maju mundur gitu. Kayak mainin ilusi produknya tuh supaya apa ya, kayak nih ini perhiasannya gitu. Supaya lebih detailnya kelihatan, terus kilaunya juga lebih kelihatan. Terus yang ketiga, goyangan halus kayak lebih ke apa ya, kanan kiri produk supaya cahaya itu lebih nangkap dan lebih masuk juga ke produk gitu, paling lebih mantul. Apakah jawaban Kak Najla ini betul? Dan ya, jawaban Kak Najla selamat, betul ya, luar biasa banget, berarti udah merhatiin banget ya nih Kak Najla. Makasih. Betul tadi yang pertama, putar 360 derajat. Ya, perlihatkan semua sisi dan juga sudut perhiasan. Kemudian efek maju mundur boleh tuh ya, kayak zoom in zoom out pun itu kayak efek maju mundur. Nah, itu bisa digunakan. Dan juga goyangan halus, kan banyak tuh perhiasan-perhiasan yang digoyang-goyang ya. Halus aja atau bahkan bisa langsung sambil dipakai. Dan beberapa teknik ini bisa dipadukan secara langsung ataupun ya mau satu-satu boleh gitu ya, mau dipaduin juga boleh kayak gitu. Adapun teknik-teknik lainnya ya yang mau aku sampaikan ini kayak dorong masuk dan keluar produknya bisa digunain. Kemudian unboxing ya, gerakan vertikal ke atas dan ke bawah, lihat ke atas ke bawah gitu ya. Horizontal kanan kiri. Kalau horizontal tuh bagusnya pakai kamera gitu ya, kanan gitu lah, nah kiri, nah itu bisa juga seperti itu. Dan juga pegang dan tampilkan perhiasannya, serta demonstrasikan seperti kena air, kena lotion, kena sabun, itu juga bisa dijadikan shot menu ketika kita nanti mau mensub produk kita, gitu ya, produk iklan. Sip, jawaban Kak Najla betul ya, selamat Kak Najla. Insya Allah, terima kasih Kak Adim, Paula. Nah, sama-sama. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada nih ya, kakak semua siap-siap ya, siap-siap ya. Kak Rati nih siap-siap dan kakak lainnya, yuk siap-siap. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 fase funnel sukses ketika live. Wih, Kak Rati langsung angkat tangan nih. Mangga, silakan Kak Rati. Bismillah, izin jawab. Untuk 3 funnel sukses ketika live ini, yang pertama mancing traffic ya, mancing traffic. Lalu yang kedua buka pintu nih, ya kita ajak penonton baru yang dari luar biar bisa masuk ke dalam gitu.
Yang ketiga itu bikin penonton betah dan stay di live kita gitu. Itu aja sih, Kak. Oke, sip. Apakah jawaban Karate ini betul atau salah? Dan, betul ya, jawaban Karate 100% benar. Selamat. Makasih, Jadi Kak. oke, sama-sama. Jadi betul, 3 fase funnel itu corong ya, atau tahapan, kita paham itu tahapan ketika kita mau live nih biar berhasil. Yang pertama apa tadi? Pancing traffic terlebih dahulu. Tadi istilahnya kalau sama Kak Bagja tuh kita harus memanfaatkan sedekah traffic dari TikTok. Pasti dong kakak ngerasain kalau ketika live pertama kali traffic itu kok banyak banget ya. Banyak banget yang masuk keluar itu tuh lagi disedekahin trafficnya. Tapi jangan terlena karena suatu saat traffic itu bakal hilang kalau ternyata ketika kita live gak bisa memancing interaksi. Seperti itu betul ya. Jadi pancing dulu traffic dan juga bisa lewat konten 1-2 jam sebelum kita live. Boleh kontennya bebas ya. Gimana kita, apakah kontennya pakai terkun, non terkun, soft selling, hard selling, boleh dicoba. Pokoknya ada konten yang bisa membawa traffic nanti ke live kita. Nah, kedua tadi buka pintu. Artinya ajak penonton yang di ruangan room itu biar masuk ke room live kita. Dan yang ketiga tadi gimana caranya nih yang udah masuk ke live kita biar betah, biar loyal, biar terus-terusan nonton live kita, menonton live kita, atau bahkan berinteraksi. Yang akhirnya ujung-ujungnya check out. Sip, 100% betul jawaban dari Kak Rati. Selamat. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih. Ya, siapa nih kakak berikutnya yang akan menjawab dan mendapatkan hadiah? Ya. Oke, siap ya pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan sedekah traffic dari TikTok? Wah, ini sebenarnya udah spill ya dari tadi nih. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Bagaimana cara mendapatkan sedekah traffic dari TikTok? Yuk. Kak Karlina, boleh banget. Silakan Kak Karlina. Boleh silakan Kak Karlina. Kayaknya belum on mic ya? Belum on mic ya? Halo Kak Karlina? Halo, Kak. Suaranya kan hati-hati tadi. Ya. Kayaknya Kak Karlina gangguan ya? Saya mau jawab, boleh nggak, Kak? Kak Novianti? Oke. Boleh nih, tapi bentar dulu ya nih. Kak Karlinanya belum ada suaranya. Dia belum, Kak. Oh, udah ada. Oke. Kak Novianti, Kak Karlinanya udah ada nih suaranya. Kak Novianti nanti boleh jawab di next pertanyaan selanjutnya ya. Cara Coba Kak Karlina. mendapatkan sedekah traffic dari TikTok ya, Kak ya. Itu Terus. apa namanya? Udah Coba. belum, Kak? Udah ya? Udah. 1 sampai 2 jam sebelumnya itu kita bisa upload konten VT ya. Terus apa namanya? Yang kedua itu jadwalnya kalau bisa mirip-mirip. Jadi misalkan jam 6 terus jam 10 itu mungkin bisa mirip setiap harinya. Terus selanjutnya itu saat live berjalan kalau bisa jangan asik sendiri, jangan ngomong sendiri tapi kita berinteraksi sama apa namanya audience. Kayak gitu sih Kak menurut aku yang tadi aku dengerin seperti itu. Udah sih Kak, udah gitu aja bener ya? Nah, gitu aja. Oke, sip. Iya. Nah, oke, terima kasih Kak Karlina udah menjawab. Dan jawaban Kak Karlina ini adalah betul nggak? Yeay, betul ya. Selamat. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih Kakak. Jadi, Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi betul ya, cara mendapatkan sedekah traffic dari TikTok nih. Yang pertama, pancing dulu FYP-nya lewat konten kita yang diupload 1-2 jam sebelum kita live.
Yang kedua, kita juga harus rutin live. Kalau bisa ada jadwal tetap, biar penonton kita tahu, oh Kak Karlina nge-live-nya pasti suka jam 6 pagi. Nah, misalkan kayak gitu. Yang ketiga, harus bisa men-trigger interaksi. Jangan sampai cuman diem, apalagi nunggu komentar ya. Atau cuman ya udah gitu ya, ngomong sendiri kemana aja gitu ya. Nah, tapi kita juga harus bisa ajak interaksi audiens. Sip, betul. Itu adalah cara biar kita punya banyak sedekah traffic dari TikTok. Oke, selamat Kak Karlina. Terakhir Terima kasih, ya, ini ada Kak. pertanyaan terakhir. Ya, sama-sama. Kak Novianti kan tadi udah mau jawab nih ya. Nah, sekarang siap-siap Kak Novianti. Tapi kakak lain juga berkesempatan ya, masih berkesempatan untuk menjawab. Silakan nanti Kak Novianti dan kakak lainnya, silakan acukan tangan secepat mungkin untuk menjawab pertanyaan terakhir. Siap ya? Dan ini dia pertanyaan terakhirnya. Nah, dalam live ada 3 penyakit host yang sering disebut dengan 3L. Apa itu 3L? Coba, gampang banget ini. Kanisa Ulsa. Nah, karena pada angkat tangan ya. Wih, ada 3 orang. Tapi yang pertama yang angkat tangan itu Kanisa ya. Kak Novianti maaf banget nih, ternyata Kak Novianti nggak angkat tangan terlebih dahulu. Kalau Kak Novianti tadi dari awal angkat tangan ya, nggak apa-apa nih ya Kak Novianti. Tapi ini udah unik ya. Jadi yang pertama yang angkat tangan itu Kak Nisa Ulca. Boleh silakan kepada Kak Nisa Ulca buat menjawab pertanyaannya. Oke, izin menjawab kakakku ya. Ya. Di sini pertanyaan ada 3 penyakit host live yang sering disebut dengan 3L ya. Apakah itu? Yang pertama adalah lemah, yang kedua letih, yang kedua lesu. Lemah berarti suaranya sangat pelan, tidak ada antusiasme sama sekali, rasa-rasen gitu Kak. Artiannya ya. Dan yang kedua itu letih ya, posturnya itu membungkuk, wajah bosan. Jadi kalau semisal nih kita tuh walaupun tidak terpampang nyata wajahnya, tapi kita tuh terlihat loh Kak dari suara ya. Kalau kita tuh gimana ya, kurang semangat atau bosan atau gimana tuh kelihatan loh dari suara kita aja tuh kita udah kelihatan kayak gitu ya. Ya, yang ketiga dia lesu. Dengan dalam artian lesu itu dia menunggu komentar aja nih, atau ngomong sendiri apa yang nggak relate sama di apa yang kita bahas nih gitu. Diem aja atau cuma monoton, ayo Kak, siapa yang mau disepirin lagi, dan dia tuh nggak gimana ya Kak, nggak aktif sepil produk gitu loh. Kan biasanya kalau kita nggak ada penonton atau misal nggak ada yang komentar gitu kan, kita sepil produk aja biar waktu kita bisa terisi gitu loh Kak ya. Mungkin begitu aja kakakku untuk jawaban dari Nisa. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf ya Kak. Oke, sip. Terima kasih Kak Nisa atas jawabannya. Dan jawaban Kak Nisa adalah salah nggak ya? Ya, 100% betul ya. Jadi 3L itu jangan sampai ketika kita live itu ada 3L. Lemah, letih, lesu, nggak berenergi sama sekali, nggak profesional nge-live-nya. Kalau ditanya sama penonton itu jawabnya ngalir ngidul kemana-mana gitu ya, nggak interaktif, nggak reaktif, pokoknya cuma diem. Siapa yang mau beli ya kalau kayak gitu ya. Nah betul. Dan 3 penyakit host itu harus kita singkirkan ya. Penyakit lemah, penyakit letih, penyakit lesu. Dengan apa? Dengan cara apa yang pertama? Energi. Kita harus live-nya itu lebih energik lagi. Keluarkan suara kita ya. Kedua, harus fokus dan profesional, seolah-olah kita itu adalah pemilik bisnis itu gitu ya. Jadi profesional, ngejelasinnya jelas gitu ya. Kalau ada yang tanya itu dijawab. Dan juga interaktif, mengajak penontonnya untuk berkomentar, mengajak penontonnya untuk masuk live, mengajak penontonnya untuk check out ya, klik keranjang atau klik etalase. Nah, seperti itu. Yeay, selamat buat Kanisa.
Selamat Oke, buat 5 makasih. pemenang tadi ya yang udah berhasil ikutan kuis ini. Aku simpulkan lagi tadi siapa pemenangnya. Yang pertama Kak Widya. Sudah ditulis? Pertama Kak Widya. Kedua itu Kak Najla. Kedua Kak Najla. Ketiga Kak Rati. Nah, ya. Keempat tadi ada Kak Karlina. Dan yang terakhir tadi ada Kak Nisa Uca. Buat kakak-kakak yang belum ngejawab kuisnya, tadi belum sempat ngejawab ya, padahal pengen banget kayak Kak Novianti, Kak Sapira, Kak Usi, dan kakak-kakak yang lainnya ya. Nah, tenang aja, nanti di sharing session berikutnya pasti akan ada lagi kuis berhadiah ya. Pokoknya jangan bosan-bosan buat terus terus interaksi, terus bertanya, terus menjawab gitu ya. Ketika nanti di sharing session berikutnya. Terima kasih nih atas antusias kakak udah join sharing session kali ini. Silahkan boleh dilanjutkan lagi nanti untuk aktivitas biasanya mau itu live lagi atau mungkin ada yang mau nyuci, mau masak dan sebagainya boleh silahkan. Aku sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang kita sampaikan ya terkait cara bikin konten dan juga live itu bermanfaat dan yang paling penting aku pengen banget kakak mempraktekkan ilmunya. Ya. Sekian dari aku dan juga mewakili Kaulan dan Kamagja. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih Kak Kak Adi. Adim, Kak Bulan, Kak Bagja. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Oke, Kak Safira.